Hai Sobat Rutas, Selamat bergabung di Rutas. Ruang Cerita Semada. Oke, Sobat Rutas sekalian, perkenalkan, saya Ahmad Rozikin. Di sini saya ditemani oleh Nanda Umi. Halo Kak Rozikin, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Oke Umi, apa sih ini Rutas Semada? Jadi Rutas Mada ini adalah salah satu program OSIS SMA Negeri 2 Pamekasan yang berjalan pada tahun ini nih Kak, yang dimana bertujuan untuk menginspirasi sobat-sobat Rutas di sana mengenai prestasi siswa SMA Negeri 2 Pamekasan. Oh alah, berarti ini program baru yang diselenggarakan oleh OSIS Masa Bakti Betul. 2324 ya. Betul. Yang tujuannya untuk memberitahukan pemberitahuan penting dan juga aspirasi-aspirasi siswa atau guru yang ada di SMA Negeri 2 Pamekasan. Betul, Kak. Dan juga kita bisa melihat bahwasanya Gen Z sekarang yaitu di mana sudah eranya digital dan kita harus mengikuti era tersebut, di mana kita Rutas atau podcast ini sebagai sarana penting bagi sobat Rutas di sana untuk bisa memberitahukan pemberitahuan penting di SMA Negeri 2 Pamekasan ini. Betul Kak, betul. Nah oke, sobat Rutas sekalian, pada episode perdana kali ini kita akan mengulik tuntas tentang PPDB SMA Negeri 2 Pamekasan yang sedang berlangsung, yaitu 2024. Ya betul Kak, jadi pada episode kali ini kita akan mengulik nih yang sudah terjadi bulan-bulan ini, yakni Iya. mengenai penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Dan pada episode kali ini juga kita kedatangan tamu spesial, yakni Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan, Bapak Slamet Gustiantoko MSI, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pamekasan, Bapak Dr. Andes Ali Umar Anham MPD, didampingi oleh Ibu DRA Sri Martini MPD dan Ketua Komite Bapak Heru Budi Priyanto SH. Selamat datang Bapak. Selamat datang. bergabung di Rutas Mada. Nah, sebelumnya Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Baik. Alhamdulillah baik ya Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kali ini. Nah, jadi topik yang akan kita bahas nih Bapak mengenai penerimaan peserta didik baru. Nah, yang akan kami tanyakan nih Bapak, banyak sobat-sobat di sana itu bertanya mengenai tahap penerimaan peserta didik baru tahun ini. Apakah ada perbedaan Bapak penerimaan peserta didik baru tahun ini dengan tahun sebelumnya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih ya. Sebelum berbicara perbedaan, di sini PPDB ini adalah sebuah kebijakan ya, yang istilahnya kalau di Jawa Timur untuk SMA, SMK dan SLB itu PPDB online ya. Betul. Ini adalah kebijakan yang sudah berjalan dari tahun 2018 ya, alhamdulillah sampai 2024 tetap pada PPDB online. Di tahun ini, di sini ada beberapa kebijakan yang masuk di dalam PPDB. Ya, ini yang sebenarnya membedakan. Tapi kalau yang lainnya insya Allah tidak terlalu banyak membedakan. Yang pertama adalah tentang zonasi. Yang zonasi ini nanti masyarakat harus tahulah banyak. Ya, posisi-posisi sekolah yang diinginkan. Seperti SMA 2 dari mana, SMA 1, SMA 3, dan SMA-SMA yang lainnya. Dengan seperti itu, sekarang kalau tahun-tahun yang sebelumnya, itu zona kita 3 tahun yang sebelumnya yang kita tahu adalah zona kita itu adalah zona kabupaten ya, zona kabupaten. Jadi orang di mana saja itu bisa daftar kita, tetapi pada prinsipnya nanti kalau zonasi itu mengacu kepada jarak dari rumah ke sekolah. Ini yang harus ditekankan. Jadi menentukan jarak dari rumah itu apa? KK yang ada ya, kartu keluarga. Nah, terus berjalan kebijakan itu, permasalahan dan fenomena perkembangan tentang PPDB ini kan tidak hanya di Jawa Timur, seluruh Indonesia. Ya, Di Jawa Barat dan Jakarta juga menjadi tren ya, permasalahan-permasalahan yang ada di PPDB. Tidak terkecuali kebijakan itu juga akhirnya nyampe juga di Jawa Timur, bahwa tahun ini untuk zonasi itu tidak diperbolehkan lagi zonasi Pamekasan. Jadi zona kita ini sudah mengacu kepada zona kelurahan atau desa. Jadi sudah betul-betul dibatasi sekolah kita ini ada di mana. Posisinya itu sudah dibatasi dengan kelurahan yang ada dan batasan-batasan kelurahan yang akan masuk di sini. Seperti Pademau, Galis itu sudah
sudah ada kelurahan. Jadi sekarang sudah semakin lebih ditata ulang ya, tidak. Bukan berarti di luar zona ya, zona itu tidak boleh mendaftar, boleh sah saja, karena masih ada juga di PPDB kita ini ada 5 tahap kan di situ ya. Ada 5 tahap, di situ ada afirmasi, juga ada prestasi ya, prestasi akademik yang dinilai rapot, terus juga ada dari prestasi lomba dan sebagainya. Juga ada juga dari sonasi sendiri ya. Sonasi sendiri pada ini. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Tahapan ini berlaku juga untuk SMK yang sama ya. Nah, untuk khusus sonasi, kalau yang lain tidak banyak terlalu berubah. Khusus sonasi ini itu sudah seperti yang tadi saya sampaikan, berdasarkan kepada zona wilayah yang ada. Ya, nanti di aplikasi PPDB itu akan muncul. Ya, di PPDB. Dan yang paling menarik nanti untuk yang dari luar bagaimana? Itu kan nanti masih ada dari prestasi non akademik ya, bisa non akademik atau dari kepindahan orang tua dan sebagainya, itu masih ada peluang. Nah, yang menarik juga ini biar adik-adik OSIS juga menjadi corong di sini dengan adanya podcast ini juga, ini menjadi CR juga ya. Tidak hanya prestasi, tetapi bisa menyampaikan informasi-informasi berkenaan dengan SMA Negeri 2 yang adik-adik ketahui ya. Salah satunya sekarang PPDB. Ini kebetulan juga akan didengar oleh masyarakat. Bahwa PPDB sekarang ini proses PIN aja sudah ada perubahan sedikit ya dibandingkan tahun yang lalu ya. Sekarang itu pengambilan PIN ini ada 2 tahap. Tahap daftar dulu, setelah itu verifikasi baru akan mendapatkan PIN. PIN ini akan digunakan untuk proses pendaftaran yang insya Allah nanti ini proses tahap 1 akan dimulai tanggal 10 ya. Hari Senin ini sudah mulai. Nah, ini nanti lewat CR ini adik-adik terus saya minta kepada adik-adik OSIS ya. Tahapan-tahapan dari kegiatan PPDB sampaikan lewat program-program ini, sangat menarik. Makanya saya sangat apresiasi sekali. Nah, ini bicara tentang PPDB. Terus yang kedua di sini juga ada kebijakan yang menarik di situ juga, yaitu kebijakan yang memberikan ruang kepada mantan-mantan ketua OSIS di SMP-nya. Itu memiliki peluang untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Jadi ada poin tersendiri ya, ada poin tersendiri. Ini tambahannya lah ya, kita bicara tambahannya. Ada mantan ketua OSIS di SMP, misalnya SMP 1, SMP 2 atau SMP lain, silakan. Dengan ada syarat di situ harus ada SK sebagai ketua OSIS. Nah, ini sama dengan anak-anak yang berprestasi. Kenapa ini diambil sebuah langkah seperti ini oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Karena ingin memberikan ruang anak-anak yang sudah terlatih di SMP, di sekolah di bawahnya SMA atau SMK, itu nanti pada saat sudah masuk SMA atau SMK, dia pasti akan menjadi berkembang lebih baik lagi. Terutama tentang menjadi organisasi di OSIS yang ada di sekolah. Terus juga ini yang terus dipakai ini, tapi sudah tahun lalu sudah anak-anak yang hafal Al-Quran ya, sekian juz itu ada aturannya ya di Juknis. Ini menjadikan sampai sekarang pun menjadi tren, bahkan di perguruan tinggi pun dipakai. Jadi di situ aja lah. Jadi yang menjadi perbedaan adalah zona dan adanya OSIS ya, ketua OSIS yang mendapatkan istilahnya itu golden ticket itu. Kalau yang lainnya yang golden ticket yang kedua itu ada, tapi di Pamekasan kebetulan tidak ada, yaitu anak-anak Papua. Kita tidak punya ya, anak-anak Papua yang sekolah di SMP tidak ada. Kalau di Surabaya banyak, di sekolah yang mau. Ini kebijakan pemerintah provinsi dalam rangka untuk menciptakan sebuah kerukunan bahwa pendidikan di mana saja itu harus kita jadikan. Itu aja deh, 2 hal ya, kebijakan yang paling utama. Nah, begitu sobat duta sekalian harus dipahami tentang perubahan-perubahan yang menjadi pemicu di tahun 2024 ini. Dan juga sedikit tadi Bapak menjelaskan tentang pengaruh organisasi OSIS di SMA Negeri Pamekasan dan juga di SMA-SMA lain. Ya betul ya? Ya betul Kak Rezeki. Nah, terus Bapak, ini yang menjadi pertanyaan sobat-sobat di sana. SMA Negeri 2 ini kan masuk di zona kedua ya Bapak ya? Zona kedua. Nah, di mana zona kedua ini kan di kota ya Bapak? Di kota.
Kan dari letaknya nih SMA Negeri 2 Pamekasan ini masuk ke zona apa, letaknya itu masuk ke daerah Pademangan ya Pak. Kenapa tidak masuk ke zona pertama? Ya, Ketiga. begini memang ini jadi pembahasan ya, jadi pembahasan. Satu sisi tidak ada SMA Negeri 2 Pademau. Ya, ada. Yang ada SMA Negeri 2 Pademau. Cuman kebetulan batas wilayahnya itu adalah di wilayah Pademau, ya kan, karena ini masuk. Tetapi banyak juga wilayah-wilayah tertentu yang ada di luar ini itu ingin sekolah ke SMA 2. Bisa jadi anak-anak yang di luar zona Pademau di kota juga ingin. Mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lain ini sekarang menjadi hal baru, tantangan buat SMA 2. Ya kan? Iya, betul. Ya, tapi ini bukan terus mutlak nanti terus tetap. Itu kan nanti setiap tahun dievaluasi. Ya. Pak Kepala Sekolah sebenarnya sudah mengajukan, tetapi pertimbangan dari yang pusat karena memang dikenal SMA 2 itu bukan SMA 2 di Pademau. SMA 2 di Pamekasan. Jadi itu samalah statusnya. Tetapi tidak mengurangi batas-batas. Memang nanti akan terjadi sebuah pemicu baru. Loh saya dulu ya, waktu saat di bebas Pamekasan. Tetapi pada saat sudah kepada yang paling kecil sudah berbicara kelurahan, desa dan sebagainya, insya Allah. Tetapi saya punya keyakinan SMA 2 ini tetap akan bisa bersaing, ya, karena sudah prestasi-prestasi yang ditunjukkan SMA 2. SMA yang menjadi favorit lah di kota itu kan 1, 2, 3. Ya, sekarang 4 sudah juga mulai muncul. Ini 4 juga sudah mulai bagus. Nah, anggaplah di situ akan bersaing banyak. Tapi saya yakin SMA 2 nanti juga akan banyak mendapatkan minat dari masyarakat. Kenapa? Karena juga orang sekarang sudah pandai memilih kok. Ya, sudah pandai memilih. Oh, ini sekolah yang baik di layanannya. Oh, ini banyak prestasinya dan sebagainya ya. Tapi inilah sebuah fenomena. Ya, mudah-mudahan nanti adanya perubahan di zonasi itu tidak menjadi goro-goro, tidak, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita ini yang terbaik. Ya. Bersaing tuh hal yang biasa, ya. Artinya berarti sekarang mungkin dianggap oleh orang di provinsi itu yang mengatur dan sebagainya itu SMA 2 ini sudah mulai bergengsi. Levelnya mau yang lebih baik nanti ya. Pesaing-pesaing di favorit itu tidak hanya 1, 3 saja, tapi ada 2 sekarang hadir di sini. Bagaimana merebut hati masyarakat. Nah, selanjutnya Bapak, mungkin ada saran dan pesan bagi sobat Dutas di sana dari Bapak mengenai persiapan penerimaan peserta didik baru nih Bapak. Gitu ya. Ya. Ya, pesan saya seperti yang saya sampaikan pesan-pesan kepada yang lain. Mari kita sekarang ini harus tetap mengedepankan yang namanya fair play dalam berbuat, ya, jujur, ya kan, kejujuran. Dan tidak lupa karena menghadapi tantangan seperti ini, kita harus juga menunjukkan sebuah inovasi dan kreativitas. Salah satu yang sudah dibuat oleh SMA 2 ini luar biasa sudah. Ini salah satu bentuk, ya. Jadi ini akan menjadi penarik juga. Oh, di SMA 2 podcast sudah jalan, ya. Artinya gini, masyarakat kita ajak berpikir pintar, ya, jangan diajak berpikir harus pola-pola yang lama-lama, tapi dengan era digitalisasi bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini untuk memikat para pemilih-pemilih, anggaplah pemilih ya, untuk sekolah di SMA Negeri 2. Saya yakin kreativitas, inovasi yang dilakukan oleh anak-anak didik kita itu pasti untuk anak-anak sekarang lah ya, pasti yang dipilih di situ. Tidak lagi sekarang model ajakan yang nanti kalau sekolah ini gratis, itu sudah kuno, masanya udah beda. Sekarang anak-anak tunjuk inilah prestasi, inilah SMA 2 yang sudah diperbuat, inilah ini, semualah ya lewat dengan program seperti ini kita akan menjadikan SMA 2 nanti akan menjadi sekolah yang difavoritkan oleh anak-anak. Nah, siap Bapak. Terima kasih atas penjelasannya Bapak. Mungkin sobat Dutas sekalian perlu ketahui tadi apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ke Bapak Arhab selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pamekasan ya. Nah, bagaimana Bapak cara Bapak untuk melancarkan atau menjalankan proses PPDB tahun 2024 ini Bapak? Ya. Terima kasih. Jadi untuk PPDB yang di SMA Negeri 2 Pamekasan ini kami bentuk panitia
Ya, penerimaan siswa baru tentu saja nanti dibantu oleh anak-anak OSIS dalam pelaksanaan, mulai dari pengambilan PIN, kemudian yang verifikasi juga. Dan saya titip pesan bahwa mari kita layani masyarakat itu dengan jangan membatasi waktu dan jangan membatasi layanan. Ya. Betul, Bapak. Kapanpun asalkan itu sesuai dengan jam kerja kita layani ini, sehingga masyarakat itu merasa terlayani dengan baik, dan kita upayakan melayani itu seramah mungkin. Kita usahakan pelayanan yang paling prima untuk masyarakat. Masyarakat bisa membaca nanti bagaimana pelayanan dari warga SMA Negeri 2 Pamekasan, mulai dari pengambilan PIN, pendaftaran, daftar ulang dan sebagainya. Gitu. Sobat Duta sekalian perlu ketahui, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan tentang bagaimana cara SMA Negeri Pamekasan melayani dengan baik PPDB tahun 2024 ini. Nah, selanjutnya nih Bapak nih, mengenai kan sebentar lagi sudah selesai nih penerimaan peserta didik baru. Saya izin menanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah, bagaimana persiapan SMA Negeri 2 Pamekasan menyambut siswa baru nih Bapak? Ya. Untuk setelah proses PDB, ya, kemudian kita sudah menentukan siswa baru yang diterima di SMA Negeri 2 Pamekasan ini. Nah, tentu saja kita menyambut dengan baik, ya, anak-anak itu, ya, karena bagaimanapun juga nanti anak-anak kita itu akan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 2 Pamekasan. Sambutan baik, pelayanan yang baik, itu yang kita harapkan. Sehingga harapannya juga ke depan anak-anak ini akan menjadi corong kita di masyarakat. Oh, ternyata kalau di SMA 2 itu, kalau sekolah SMA 2 itu bagus-bagus, orangnya ramah-ramah, pelayanan sekolah juga baik, sarana prasarana juga memadai. Nah itu, jadi kita tanpa bicara pun melalui para siswa, masyarakat sudah paham tentang SMA Negeri 2 Pamekasan. Jadi kita upayakan bagaimana melayani anak-anak siswa baru ini nanti dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu. Nah, baik Bapak. Nah, pertanyaan ini saya tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pamekasan. Nah, bagaimana Bapak menanggapi tentang isu-isu negatif yang tidak betul yang dibicarakan di luar sana tentang keburukan SMA Negeri 2 Pamekasan, Bapak? Ya. Mungkin itu. Kalau misalkan ada isu-isu negatif, ya tidak usah kita tanggapi, ya, tapi kita upayakan mempunyai perilaku dan sikap yang baik. Tunjukkan itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa paham, oh ternyata isu itu tidak benar, ya, karena ternyata anak-anak SMA 2, warga SMA 2 itu seperti ini keadaannya. Jadi berbeda dengan hal-hal yang misalkan isu negatif yang di luar. Ya tentu saja, ya. Di masyarakat itu dimanapun, sekolah manapun itu mesti ada yang positif dan negatif. Cuman kita kalau menemui isu-isu yang negatif tidak usah ditanggapi terlalu emosi. Ya kita tunjukkan bahwa kita itu orang baik. Ya kalau misalkan ada yang anggap dalam tanda petik ngerasa nih jelek, ya kita doakan mudah-mudahan orang itu bisa menyadari diri, ya bisa memahami bahwa ternyata isu itu tidak benar. Saya kira gitu. Nah, baik Bapak. Kalau tidak salah, Bapak Kepala Sekolah kita sudah sebentar lagi sudah diizinkan untuk naik haji ya, sebentar lagi. Nah, bagaimana tentang tugas-tugas Bapak sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Pamekasan, Bapak? Ya. Sebagai Kepala Sekolah secara administratif itu pasti akan berlanjut terus, ya, karena hari ini juga ya melalui Pak Kacap sudah ada penunjukan tentang PLH. PLH itu pelaksana harian kepala sekolah, yaitu Bu Sri Martini selaku kepala definitif di SMA Negeri 1 Galis. Jadi beliau yang akan membantu di SMA Negeri 2 Pamekasan ini untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan administrasi yang ada di SMA Negeri 2 Pamekasan. Cuman saya titip pesan kepada anak-anak, ya, nanti insya Allah hari Ahad ya tanggal 9 saya berangkat, doakan saya mudah-mudahan sehat, selamat, ya bisa lancar, dan saya doakan juga mudah-mudahan bisa bersemangat untuk ibadah di sana.
insya Allah juga di sana saya akan mendoakan yang terbaik untuk SMA Negeri 2 Pamekasan. Masya Allah, berkallah. Semoga Bapak naik hajinya lancar ya Pak. Amin, amin. Mungkin itu saja nih Bapak yang bisa kita tanyakan selaku mengenai penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Mungkin Dan juga perlu sobat duta sekalian pahami ya, Iya, betul. tentang penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah tadi ya. ya yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala Sekolah. Amin. So, ada tambahan nih Bapak nih, kita ucapkan selamat datang kepada Ibu nih sebagai pengganti Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pamekasan beberapa bulan ini ya Ibu ya. Mungkin Ibu bisa salam sapa dulu kepada sobat duta di Sobat sana, di sana, Ibu. Mungkin dengan perkenalan singkat tentang biodata Ibu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Sri Martini MPD. Di sini saya sebagai PLH PLH. dari Kepala SMA Negeri 2 Pamekasan, yang mana untuk 42 hari ke depan saya akan bersama-sama di sini di SMA Negeri 2 Pamekasan untuk ikut serta menyukseskan kegiatan PPDB di SMA Negeri 2 Pamekasan. Semoga saya bisa diterima dengan baik menjadi bagian dari keluarga SMA Negeri 2 Pamekasan, dan kita bersama-sama untuk berjuang mendulang siswa sebanyak-banyaknya untuk SMA Negeri 2 Pamekasan. Kita seperti pesan dari Bapak Kacap tadi, kita berikan pelayanan yang terbaik. Jika ada isu-isu negatif, tidak perlu klarifikasi, mari kita buktikan dengan prestasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman sobat duta sekalian, itu yang menjadi PLH ya, Iya, selama Pak. Bapak keberangkatan haji yaitu 42 hari ke depan. Nah, Nah selanjutnya nih saya akan menanyakan kepada Bapak Komite mengenai persiapan Bapak Iya. mengenai PPDB tahun ini nih Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Komite SMA 2 Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan. yang menjadi jembatan antara keluhan harapan orang tua siswa dengan sekolah. Betul. Pasti melalui komite, dan komite mengetahui itu. Saya hanya berharap semua kebijakan yang sudah baku dijalankan dengan konsisten, biar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Betul, Pak. Kalau persoalan SMA 2 dinilai jelek macam-macam itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Rasulullah aja orang pilihan terbaik Betul, Pak. dari Tuhan masih dicaci maki, apalagi kita. Betul. Gitu ya. Yang penting kita tidak menanggapi hal-hal yang buruk. Lebih baik diselesaikan di dalam, tidak sampai keluar. Semua ini kan sekarang era komunikasi. Bicara dengan baik-baik dengan PLH. Ya, yang sekarang ada yang tugasnya 42 hari. 42. Mudah-mudahan PLH ini Ibu Sri Martini ini betul-betul amanah menjalankan tugasnya, penuh dengan konsisten. Nah, sambil kita juga berdoakan Pak Umar kepala sekolah ini hajinya mabrur, kembali berangkat dalam keadaan sehat kembali. Ya. Dan di sini jangan khawatir, ada kepala cabang dinas wilayah ya, yang saya kira udah expert lah di bidangnya, mampu lah mengatasi hal-hal yang seperti itu. Apalagi ada kepala sekolah Pak Umar, di mana yang mempunyai prestasi luar biasa di SMA 2 ini. Dan itu sudah tidak bisa nih. Kita kalau ada cacian itu dijawab aja dengan sebuah prestasi. Betul. Ya, yang penting pelayanan itu baik kepada masyarakat. Saya ucapkan juga selamat kepada Bu Sri Martini untuk menjalankan tugas itu. Saya juga akan memantau sebagai komite sekolah. Tidak akan tinggal diam. Karena itu tugas kita itu meminimasi problem. Kalau bisa bekerja itu zero defect tanpa kesalahan. Betul, Pak. Itu zero defect tanpa kesalahan. Kalau tanpa kesalahan insya Allah mulus segalanya. Mudah-mudahan SMA 2 ini mendapatkan siswa-siswa baru yang berkualitas, ya, yang berkualitas. Itu aja harapan saya sebagai komite sekolah. Dan juga saya sampaikan salam kepada pengurus
komite sekolah yang lainnya yang hadir pada hari ini juga di ruangan. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya mungkin itu saja nih Rozikin yang akan kita kulik mengenai penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Nah, ya mungkin sudah cukup banyak untuk bisa teman-teman pahami, Rutas Semada pahami di sana ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup Bapak kita yel-yel Semada dulu nih Bapak, biar adik-adik sobat-sobat Rutas di sana Boleh. pada tahu nih Bapak yel-yel Semada ya Bapak. Boleh. Mungkin Bapak bisa pimpin nih Bapak. Semada, tetap semangat, pasti hebat, semada di hati. Ulangan dulu. Baik Bapak, terima kasih sudah Atas hadir kesempatan. Sama-sama. pada pagi hari ini. Mungkin kita next di episode selanjutnya membahas prestasi-prestasi di SMA Negeri 2 Pamekasan nih Bapak. Terima kasih Bapak. Mungkin cuman itu ya, Mimi. Mungkin Kurang lebihnya mohon maaf ya, ketika ada kelebihan itu murni dari izin Allah, dan ketika ada kekurangan itu murni dari kesalahan kita ya. Ya betul. Nah, ya. Mungkin itu saja Sobat Rutas yang bisa kita sampaikan untuk Sobat Rutas di sana. Mungkin kita di next video selanjutnya kita akan membahas dan sharing-sharing mengenai prestasi-prestasi SMA Negeri 2 Pamekasan. Dan juga lainnya. Betul. Ya, kami pamit undur dulu ya. Iya. Oke, Sobat Rutas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.